everything. Thank you udah klik video ini dan selamat datang di update. Ada apa ini di internet nih? Hai gengs, sudah lama nih kita nggak update, jadi hari ini kita update dulu ya, karena update udah lama nggak ditongolin nih. Biar kalian kagak pada lupa, kagak amnesia. Kalau ada loh segmen update loh, ada apa di internet? Biar kita ya sedikit tahu nih orang-orang di luar sana pada ngomongin apa sih? Sekalian menutup bulan Juli nih. Kita recap dulu, jangan ngomongin setan, mulai habis jadi teman cerita. Besok kita ngomongin setan tapi. Cuman sekarang ya kita ngomongin orang aja ya. Cuma kalau di update kayaknya gue nggak mau gosip-gosip artis begitu dah. Abisnya kalau gosip artis mah kalau dipikir-pikir udah banyak ya di infotainment. Dari pagi sampai sore kan bujejer kagak berhenti-berhenti tuh. Makanya kita ngomonginnya kelakuan rakyat biasa aja, netizen kayak kita. Yang pertama nih ada berita. Kalian inget nggak waktu itu ada kayak cerita tentang Tiko yang merawat ibunya karena depresi di sebuah rumah. Ya sebenarnya sih rumahnya rumah mewah ya, rumah bekas orang kaya. Cuma karena nggak dirawat, vibesnya kesannya jadi horor. Yang mana kan beritanya waktu itu highlightsnya macam cerita-cerita FTV, dulu nih kaya raya tapi tahu-tahu hidupnya berubah 180 derajat dengan kondisi yang memprihatinkan gitu. Nah, tapi dengan kekuatan netizen yang membuat cerita itu jadi viral, sekarang nih kehidupan Tiko dan ibunya sudah membaik. Rumahnya juga udah dibersihin tuh sama warga gotong royong dan banyak bantuan juga. Sampai akhirnya kinclong gitu, terlihat bersih dan layak huni. Nah ini nih ada versi terbarunya yang beritanya ya 11-12 gue pikir ya model begituan juga. Dimana di sini ada mantan model majalah dewasa yang dulunya nih hidupnya glamour. Ya namanya juga kehidupan model kan ya. Apalagi ini majalahnya bukan majalah bobo, fantasi, kerbek, gadis, aneka yes. Ya Allah jadul banget semuanya, nggak begitu. Tapi ini majalah dewasa yang pakainya seksi-seksi, bohai-bohai. Namun keadaannya dilihat-lihat justru nih sekarang. Kok ini model tinggal di sebuah rumah reot yang kotor dan terlihat sangat memprihatinkan. Nah, model itu tuh bernama Dia Kusuma Putri atau Dia Ristri Kusuma Putri atau Dia Putri lah biasa dipanggilnya lah, repot banget. Dirinya tuh di sana hidup sendirian. Yang mana itu rumah sangat-sangat bisa dibilang terbengkalai. Jadi nggak ada listrik sama air. Nah kan mirip-mirip ya sama berita Tiko tuh tadi. Ya waktu itu dia hidup di rumahnya juga tanpa listrik dan air, gengs. Dari sini aja kita udah mikir ya, kalau misalkan hidup tanpa listrik ya masih bisa lah, oke lah. Zaman dulu kita di desa juga tinggalnya listrik susah. Kalau udah malam ya gelap-gelapan pakai lilin. Terus keliling deh jadi babi ngepet. Tapi kalau tanpa air lah bagaimana itu ceritanya? Ya kalau maksudnya tadi di desa ya, waktu itu gue sempat ngalaminnya memang susah listrik. Tapi kalau ada air ya minimal ada sumur tuh di belakang. Yang kalau malam ada sadakonya. Atau ya paling banter sungai. Ya jauh-jauh deh itu sungainya ngambil air, tapi kan ada tuh air. Lah kalau misalkan di perkotaan begini mana ada sungai? Kali juga jarang, adanya apa? Selokan. Ya masa ngambil air dari selokan? Ini posisinya benar-benar di perumahan ya, yang kanan kirinya mah rumahnya bagus. Makanya satu rumah ini kok kelihatannya nyentrik banget gitu, kayak mau roboh kelihatannya. Dan ternyata Putri di situ tinggalnya udah berpuluh-puluh tahun. Namun sayangnya memang orang nih banyak yang mengatakan kalau Putri ini sebenarnya mengalami semacam depresi yang bisa masuk ke dalam kategori ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Lagi-lagi 11-12 sama kasusnya Tiko, ibunya kan juga dianggap depresi ya. Cuma meskipun begitu, Putri ini masih bisa diajak ngomong gitu loh maksudnya. Nggak cuma kayak diem aja, enggak ngejawab, di wawancara mah nggak jawab gitu, lancar ngomongnya. Tapi kadang yang diomongin suka ngalor ngidul gitu, kagak nyambung. Jadi orang nih nggak tahu nih yang dibicarakan Putri legit atau enggak. Ya tahu sendiri kalau misalkan orang itu dicap ODGJ, kadang kan punya semacam hayalan ceritanya sendiri. Jadi susah dipercaya. Macam temen lu yang kalau ngomong suka ketinggian, sampai kelihatan mati ngibulnya gitu ya. Temen lu jangan-jangan ODGJ juga tuh. Nah di sini tuh Putri mengaku bahwa orang tuanya tuh tidak tinggal di Indonesia, melainkan di Eropa katanya guys. Jadi dia nih mengakunya tuh blasteran. Ya walau kita lihat-lihat nih aura-aura blasterannya sebelah mana juga kurang paham kita ya. Terus katanya dia juga pernah sempatnya berkuliah di Atmajaya tapi nggak sampai lulus. Habis itu dia juga bilang pernah menikah, tapi suaminya meninggal karena menolong saudaranya nih dalam perkelahian. Ya macam cerita sinetron gitu gengs. Melarai orang nih tapi dia sendiri malah nggak selamat. Katanya tangannya sampai buntung, kakinya juga buntung, sampai burungnya buntung. Lah gimana ceritanya? Ngelarai orang nih, tangannya buntung gitu, jebret ya mungkin ya. Berantemnya pakai samurai kali itu orang-orang. Terus kakinya juga jebret gitu, kena samurai juga. Ini ngelarai Naruto sama Sasuke lagi berantem kali ya. Ya kalau begitu emang cari mati sih. Tapi kalau sampai burungnya buntung, jebret juga itu bagaimana ceritanya? Nah kita kan taunya buaya buntung ya. Dasar kau buaya buntung, pacaran kok hitung-hitung. Dasar kau buaya buntung, mencari untung. Gitu kan ini lihat goyangnya. Kan kita yang dengar kayak, hah, ada yang ngelerek orang, tangannya jepret buntung, kakinya buntung, lah burungnya juga buntung. Itu orang mantri sunat lagi berantem apa gimana? Ya kita kurang paham ya kalau ceritanya bisa sampai ke situ. Tapi ya udahlah ya, lanjut aja nih. Katanya dari pernikahannya tadi tuh dia punya anak juga, cakep, putih. Cuma abis itu diadopsi sama orang lain. Dan sampai saat ini dia belum pernah nih ketemu sama anaknya, kangen katanya. Tapi abis itu ada ambulans lewat gengs kayak ngibul. Yolah, jadul banget ada suara ambulans begitu ya jokesnya. Habis katanya ada tetangga yang cerita kalau
nggak begitu tuh bohong. Ya udah dibilang kan, makanya si Putri ini sepertinya udah geje. Jadi omongan sama ceritanya memang agak-agak susah dipercaya. Walaupun tetap ya kita ngeliat keadaannya mah kasihan. Gimana pun juga dia hidupnya bener sendiri loh di situ. Padahal usianya udah 42 tahun. Terlihat kan rumahnya tidak terawat, bahkan udah reot gitu kayak udah mau ombrol ambruk. Tumpukan barang puing-puing sampah-sampah juga di mana-mana. Itu genteng-genteng pada hancur gitu jadi puing sama tembok-tembok. Nah makanya nih kata beberapa tetangga asal sana yang emang udah tinggal lama, mereka itu kan tinggalnya nih perumahannya Putri di Jalan Mayang Sari Tugu Utara, Jakarta Utara. Nah Putri udah menempati rumah yang bernomor E13 itu sejak tahun 1984. Jadi emang dari dulu deh keluarganya di situ, itu rumahnya keluarganya Putri. Yang dulu si Putri ini menempati di situ sama ayah, ibu, sama ada satu orang ART. Dan kehidupan mereka dinilai ya normal. Sampai akhirnya sang ayah nih sakit karena meninggal. Ya namanya kepala keluarga meninggal kan kadang ekonomi suka goyang ya. Disusul ibunya juga berpulang tuh di tahun 2015. Nah sejak itu kejiwaannya Putri ini dinilai kayak agak berubah drastis. Karena tahu-tahu si Putri ini suka bicaranya ngelantur ke orang. Contohnya nih misalkan ada tetangganya nih nanya ini, Mbak Putri lagi apa? pernah dijawab kayak lagi ngobrol sama bapak. Lah kan bapaknya udah nggak ada. Tetangganya kan bingung jadinya loh. Bukannya bapaknya udah meninggal, Mbak? Dijawab, ada tuh di pojokan. Lah kan horor, tetangganya ngibrit ya. Tunggu. Kenapa ini jadi teman cerita? Cuma ya tetangga-tetangga sana nggak sampai ngira jadinya mistis gitu. Enggak sih. Emang ngelantur aja nih. Karena Putri juga abis itu pernah bilang katanya dia abis pulang tuh dari luar negeri acara fashion show. Buat model pakaian celana dalam. Ala-ala Victoria Secret gitu kali impiannya ya. Ya tapi kan tetangganya tahu kalau Putri di rumah mulu kapan perginya. Dan ya nggak Victoria Secret juga kali. Jadi emang dianggapnya makanya tuh ngelantur aja bicaranya. Termasuk cerita yang tadi katanya dia punya suami sama anak, gengs. Karena menurut tetangganya ya Putri ini nggak pernah kawin. Kapan hamilnya juga kagak pernah. Ya Putri kan selalu di sana, tetangganya tahu semuanya. Ya cuma dulu nih awal-awal rumahnya mah bagus kok. Namun karena Putri ini hidup seorang diri dengan keadaan yang seperti itu, ya namanya rumah nggak dirawat lama-lama gimana sih? Ambrol juga dari tahun 2019 sampai saat ini. Dan untuk kebutuhan sehari-hari dari warga sekitar, ada juga pihak gereja, sampai juga dinas sosial, itu katanya masih sering membantu kok. Ya jadi sebenarnya nggak dibiarin begitu aja. Karena gimana pun itu kan rumahnya dia ya, bukan kayak numpang di rumah yang nggak jelas terbengkalai. Enggak, emang dia tinggal di situ dari dulu. Dan ODGJ-nya bukan sampai dia nggak bisa ngerawat diri lah, dia bisa dandan, gengs. Dan kalau diajak ngomong tadi ya bisa gitu jawab. Tapi ada hal-hal yang kayak dia karang-karang sendiri mungkin. Jadinya nih agak kayak suka nggak nyambung menurut orang-orang sekitar. Nah makanya kalau begitu berarti tergolongnya emang ODGJ juga ya? Atau ada sebutan lainnya mungkin nih, kita kurang paham, mohon maaf. Boleh teman-teman komen di bawah. Kali ada yang lebih ngerti, karena kalau di berita mah disebutnya seperti itu. Yang jelas tapi dia ini tidak merugikan orang-orang sekitar ya. Jadi bukannya Toto suka ngamuk atau kayak rese atau gimana, enggak. Makanya dia tetap perlu dibantu. Ya jadi karena beritanya ini viral, kabarnya rumahnya itu akan diratakan dengan tanah biar menjadi rumah yang layak huni, dan semua itu dibantu oleh Pemda sama orang-orang yang memang menyumbang untuk pembangunan renovasi rumahnya Putri ini. Lagi-lagi ini kayak kasusnya Tito. Cuma di sini ada yang lucu aja sih, dimana adanya penyimpangan cerita yang dikabarkan oleh media sama orang-orang yang memang memanfaatkan kasus Putri ini. Ya biasa kalau ada yang viral-viral kan banyak yang deketin gitu, mepet. Kayak di awal tadi, yang beritanya model majalah dewasa, tapi kini hidupnya memprihatinkan. Yang mana kan ternyata Putri ini bukan model majalah dewasa anyway. Semua cerita yang dilontarkan oleh Putri, itu kan belum diketahui kebenarannya karena ya tadi posisinya dia semacam ODGJ. Ya gue juga nggak tahu sih sebutan yang kayak orang suka ngarang-ngarang cerita tuh apa ya. Mungkin di pikirannya bagaimana, tapi kan kenyataannya enggak. Terus banyak tuh orang-orang yang bikin konten macam apa, nginep di sana, ngobrol-ngobrol nih dengerin ceritanya Putri tentang tadi percintaannya, suaminya, anaknya yang kayak mengharu biru begitu. Tapi kan menurut tetangga sekitar nggak ada yang pernah ngeliat si Putri ini kawin sampai punya anak, bertahun-tahun tinggal di situ. Cuma lagi-lagi ya maksudnya nih Mbak Putri itu tetap layak untuk dibantu, dan semoga maksudnya ini nggak dijahatin sama orang yang memanfaatkan dengan keadaannya seperti itu ya. Kayak temen-temen lu yang pada suka manfaatin lu. Lah lagian ngapain sih takut nggak punya temen? Takut tuh kalau nggak punya duit. Kalau lu punya duit, setan aja pada ngaku jadi temen lu. Nggak penting. Yang penting tuh harta. Next ada cerita KKN, tapi ini bukan KKN di Desa Penari atau diusir KKN kayak macam teman cerita yang waktu itu tuh yang berkara gencat di hutan. Ini beda, gengs. Dimana di sini ada seorang wanita yang diusir KKN karena terlalu cantik. Kok bisa? Emang siapa yang bilang dia terlalu cantik begitu? Ya dirinya sendiri, gengs.
Disclaimer aja, kita bahas ini nih buat pelajaran. Biar gak usah lah ada kejadian-kejadian begini lagi. Karena kan sebenarnya ya, setahu gue tuh bulan Juni kemarin ada juga berita viral tuh mengenai KKN. Cuma perkara kemarin kita kan janji Juni ya teman cerita mulu, jadi nggak bisa ngupdate nih. Waktu itu tuh di bulan Juni ada sekelompok mahasiswa yang diusir dari desa tempat mereka KKN karena nih sekelompok mahasiswa ini semacam apa ya, menjelek-jelekan desa tersebut. Kayak mereka bilang rumah yang mereka tinggal itu buat nginep di sana tuh reot, nggak ada kasur, alis tidurnya diker, terus air susah ya gitu-gitulah. Habis itu semuanya mereka upload ke sosial media pribadinya dengan nada yang kayak ngenyek-ngenyek bercandaan gitu lah, gengs. Lah maksudnya kan di sini ya, tujuan orang KKN itu kan untuk membantu keadaan desa. Ya memang dikira sekiranya tuh desa tuh perlu perbaikan apa. Jadi kalau misalkan tuh desa airnya susah atau rumahnya nggak layak huni, ya tugas mahasiswa di sana lah yang cari cara gimana nih untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut yang ada di desa itu. Namanya juga KKN, kerja kuliah nyata. Kalau misalkan lu KKN mau tempatnya apa bagus, airnya gampang, kasurnya empuk, lah itu namanya holiday, Kak. Yang jelas perkara itu mereka ini diusir karena dianggap tidak sopan dan tidak menghargai penduduk desa sana. Kayak ngata-ngatain rumah orang gimana sih? Padahal lu lagi numpang. Udah bagus mereka mau nerima lu pada di situ kan. Nah maksudnya itu kan kejadian baru Juni, viral banget lagi. Lah sekarang baru mau akhirnya bulan Juli ngata kejadian lagi begitu. Baru sebentar apa kagak ngelihat yang waktu itu video Juni viral. Tapi kali ini kasusnya perkara nih ada seorang mahasiswi dari Universitas Mataram atau UNRAM ya disingkatnya yang diusir karena membuat sebuah video yang kayak gini nih videonya nih. Kita mikir nih, belum ada jadi nih kita telepon sama Pak Pim. Kami lu, adik-adik, jam 2 ke rumah saya ya. Padahal anak-anaknya setengah 4. Biar kenapa? Masih jadi kembang desa ini lah. Anak ayahnya dari cantik-cantik. Jadi kita berharap jadi jalan. Intinya di situ dia bilang kalau dia tuh ditelepon sama salah satu seorang bapak yang ada di desa tersebut. Ya mungkin si bapaknya ini apa ketua RT, ketua desa atau pengurus desa kali ya. Kalau dia nih sama ada satu teman ceweknya juga, itu disuruh datang ke rumah si bapak jam 2, padahal acaranya tuh jam 4. Maksudnya mungkin pada saat itu tuh ada acara jam 4, tapi kenapa si cewek ini disuruh datangnya jam 2? Apakah gak kepagian? Kayak kecepetan gitu maksudnya, gengs. Nah mereka merasa semua itu karena mereka ini cantik. Dimana di desa Kayangan yang lagi mereka tempatin untuk KKN itu katanya nggak ada yang cantik. Jadi mereka nih sebagai pendatang di situ langsung jadi kembang desa. Nah kita kan juga pengen jadi kembang desa tapi takut riba ya. Ya maksudnya ngapain juga begitu-gitu di-upload gitu ke sosial media. Kayak gila-gila konten banget emang kelakuan. Misalnya aja, ini misal ya, mereka emang merasa demikian. Ya curhat aja personal ke sesama temennya, kan banyak temennya KKN di situ. Masalahnya jelas-jelas mereka ini masih ada di desa itu loh, lagi KKN. Kok berani-beraninya ngomongin desa di situ? Kayak di luar mulur gitu loh. Ini sih nggak etis sih, cuman masalahnya misalkan kalau mereka udah selesai KKN, udah pergi gitu, baru jelek-jelekan ya. Masih masuk akal dalam artian ya lu lagi nggak ada di situ lah. Ini lagi masih nginep di situ terus jelek-jelekin lah, berani banget nyali lu. Walaupun katanya sih yang gue baca-baca itu di-uploadnya tuh di second account Instagramnya, jadi bukan di akun pribadinya langsung lah. Yang biasanya second account itu tuh apa sih, akun buat nyampah sama ngepo-ngepoin orang kan. Nah tapi berarti ada cepu tuh di followersnya tuh yang sampai bisa nyebarin itu video, sampai jadinya ambiar. Ujung-ujungnya buat video permintaan maaf dan tapi tetap diusir dari desa. Udah gitu diusirnya macam cerita yang KKN kemarin. Sampai diarak warga kayak bikin masalah sesuatu yang serius, dikerumunin gitu kan takut. Ya udah akhirnya dia dipulangin. Jadi seharusnya apa ya namanya KKN, udah lu diem-diem baik lah, tahan-tahan 30 hari doang. Susah amat sih. Jaga sikap gitu yang benar jadi manusia. 30 hari doang loh. Kagak selamanya kagak. Ya pantasan ya kita denger banyak banget kejadian-kejadian aneh waktu KKN. Orang-orangnya emang suka bertingkah kagak jaga sikap kayak begitu. Nggak bisa ngormatin desanya. Padahal katanya dia waktu itu tuh KKN-nya udah semacam 2 minggu berjalan. Dan berarti kurang lebih kan 2 minggu lagi selesai. Jadi kenapa kayak nggak ditahan-tahanin gitu? Ya mungkin memang niatnya sih bercanda. Tapi maksudnya lebih baik diam. Lebih baik kamu bersikap seperti saya ini. Tutup mulut dan jadi penonton yang baik gitu loh. Makanya gue bilang ini buat pelajaran buat kita semua ya teman-teman. Kalau namu gitu istilahnya ke tempat orang, ya harus jaga sopan santun. Harga yang punya rumah situ. Jangan bertingkah udah susah bener lu. Kalau emang misalkan kagak suka, ya jangan di situ. Udah nggak usah dari awal. Pergilah cari tempat lain istilahnya. Dan ternyata menurut klarifikasi dari warga sana, jadi hari dimana tadi si mahasiswanya ditelepon, yang disuruh datang jam 2, itu karena jam 4, memang ada mau pembukaan UMKM dari masyarakat desa sana. Dan seluruh
mahasiswa yang KKN di situ, tentunya diundang. Kan karena itu mungkin salah satu bentuk proyek dan kerjasamanya juga ya. Tapi kenapa disuruhnya datang jam 2? Ya buat bantu-bantu lah. Bukannya karena lu kecantikan banget. Lah kan acaranya tadi jam 4. Kalau datang jam 4, berarti lu pengunjung atau tamu penting. Macam gubernur, lurah, apa presiden kali. Atau emang lu cantik banget gitu ya. Kagak usah kerja, lu datang jam 4 aja gitu, nanti capek. Nah itu lu cantik tuh, datang jam 4 disuruhnya. Ini kan lu datangnya disuruh jam 2. Berarti lu disuruh bantu-bantu. Buat apa kayak nata produk kek. Atau ada hal-hal yang perlu dikerjakan gitu sebelum acara berlangsung. Udah untung tadi kan makan disuruh datang jam 2. Itu warga desa sana pasti siap-siapnya udah dari pagi. Jadi jangan merasa apa ya raja sama ratu banget gitu kalau di tempat orang. Kalau kita misalkannya sopan ya, bener-bener mau KKN. Gue pernah ngeliat tuh ada video KKN yang sampai diarak sama warga juga. Dianterin gitu, diarak sampai pulang. Tapi ini bukan karena dimarahin atau diusir ya. Emang dianterin sampai pelabuhan gitu rame-rame sampai didada-dadain. Macam kalau datang tuh disambut terus pulang juga dihargain gitu, pada sedih. Ala-ala nonton film-film yang happy ending begitu, gengs. Ntar gue taruh videonya kalau nemu ya. Nah maksudnya KKN begitu tuh, yang berarti berhasil dan sukses emang bener. Ya tapi katanya judul-judul berita yang katanya tentang apa tuh pengusiran oleh penduduk desa dirasa terlalu ekstrim. Yang mana kejadian sebenarnya adalah dipulangkan bahasanya. Bukan diusir tapi dipulangkan. Jadi judulnya harusnya dipulangkan dengan diarak warga desa. Next, kita ke sebuah kasus yang ada dua, dimana ini dua-duanya ada kesamaan, harus viral dulu baru dapat perhatian gitu. Yang pertama ini ada yang lagi rame, kasus dari Naya Anessa, gengs. Dimana ada seorang ibu yang bernama Bu Desi, dia tuh awalnya mengaku mendapatkan apa ya, KDRT dari mantan suaminya sampai parah lah pokoknya. Bukan cuma dipukulin terus memar-memar, tapi kalau dilihat dari foto-fotonya yang dia bagikan di akun Instagramnya, kalian bisa cek aja di sana deh, pokoknya ada tulang ekornya tuh jadi geser, tulang punggungnya bengkok, tangannya juga cedera yang segitu ekstrimnya pokoknya, gengs. Namun nggak sampai di situ, ini lagi-lagi bagaikan cerita FTV. Karena udah mendapatkan perlakuan yang ekstrim segitunya, kabarnya dia juga ditipu sama mantan mertuanya, yang berarti adalah ayah dari mantan suaminya yang tadi melakukan KDRT. Ditipunya masalah tentang pembelian rumah. Jadi ini singkatnya aja ya. Yang gue tangkap dari ceritanya tuh dia beli sebuah rumah di mana uang pembeliannya itu diserahkan semuanya dan diurus sama si mantan mertuanya tadi. Karena memang mantan mertuanya itulah yang merekomendasikan rumahnya ini katanya punya kenalannya lah. Yang waktu itu statusnya Bu Desi itu masih menikah dengan suaminya. Jadi ya itu juga masih menjadi ayah mertuanya dong. Jadi nggak ada kepikiran macam-macam dan dibeli sempat tinggal di situ juga. Lalu seiring berjalannya waktu, rumah tangannya Bu Desi ini kan sering terjadi percekcokan, yang mana tadi Bu Desi ini mengaku mendapatkan KDRT dari suaminya. Terus dilaporkanlah nih ke pihak kepolisian. Tapi dari situ dirinya malah kayak dilawan sama pihak keluarga suaminya nih. Jadi tidak hanya suaminya melakukan kekerasan, tapi ayah mertuanya sama ada satu orang di keluarganya juga tuh yang ikut menyerang Bu Desi. Intinya pokoknya kan ribut sampai Bu Desi ini diusir dari rumah yang tadi. Yang ternyata surat-suratnya itu bukan atas nama dia, gengs. Yang alhasil berarti dia merasa ditipu karena menyerahkan semuanya ke ayah mertuanya kan di awal. Nah karena udah diusir, nggak punya tempat tinggal, jadilah dia mengontrak dengan membawa anak-anaknya. Dia punya 3 anak. Sampai ada kejadian yang diduga kalau salah satu anak perempuannya nih, yang pada saat itu masih berusia 3 tahun 6 bulan, jadi hampir 4 tahun ya, masih kecil, itu diruda paksa oleh bapak kos, gengs. Namun masalahnya di sini memang masih semacam kata-kata itu diduga karena tidak ada bukti yang kuat untuk memperjelas hal tersebut. Nah jadi menurut Bu Desi nih ceritanya nih, pada hari itu dia mendapati kalau bapak kos tahu-tahu sedang memakaikan celana ke anak perempuannya Bu Desi. Kayak benerin naikin celananya gitu, gengs. Dikira di awal ya udah cuma benerin celana doang. Tapi waktu Bu Desi mau memandikan anaknya tadi, anaknya itu mengeluh sakit dan tentunya maksudnya di bagian vitalnya ya. Dan pas dicek memang keadaannya merah dan menganga. Di situ makanya Bu Desi ini menduga kalau anaknya mendapatkan pelecehan dong. Tapi saat dia memintai konfirmasi kepada bapak kos, kenapa anaknya bisa totok seperti ini, bapak kosnya malah marah. Ditambah ibu kosnya juga ikut marah. Maksudnya mereka nggak terima kalau dituduh seperti itu oleh Bu Desi. Nah di sini ada drama lanjutannya. Menurut Bu Desi, sewaktu dia ke kepolisian untuk mau membuat laporan mengenai hal tersebut tentang anaknya ini ada 2 versi yang terjadi. Kalau versinya Bu Desi itu mengatakan jika pihak kepolisian tidak mau memproses laporan tersebut dikarenakan katanya harus anaknya inilah yang cerita kejadian secara lengkapnya karena kan ini selaku korban, terus menyebutkan siapa pelakunya. Tapi masalahnya kan maksudnya ini anak baru usia 3 tahun 6 bulan. Ya kayak susah nggak sih membuat anak sekecil itu memberikan kesaksian. Padahal laporan tersebut adalah proses awal yang memang harus dilakukan untuk bisa ke proses selanjutnya
duitnya itu visum. Jadi kalau laporan di awalnya dia nggak terima, gimana nih mau visum? Karena kan visum katanya memang harus ada surat rekomendasi yang dari kepolisian untuk mendukung hal ini. Ya sebenarnya tapi gue agak kurang paham nih. Kalau misalkan kita ke rumah sakit dan melakukan visum secara mandiri gitu emang nggak bisa ya? Soalnya kalau menurut Bu Desi, awalnya dia memang udah ke rumah sakit. Tapi memang pihak rumah sakit lah yang memang meminta surat rekomendasi dari laporan kepolisian tadi. Cuma kan laporan di awalnya aja nggak ditanggepin tuh. Jadi emang nggak bisa dapat surat rekomendasi buat visum. Nah tapi versi yang kedua, yang mana ini pernyataan dari kepolisiannya, katanya laporannya Bu Desi ini sebenarnya udah diterima dan sudah memang disuruh dilakukan visum ke rumah sakit rekanan yang ditunjuk. Tapi Bu Desinya nggak mau karena katanya udah dicek bidan dan saat dimintai surat keterangan dari bidan tersebut, Bu Desinya ini nggak bisa nyerahin dan malah kayak pergi gitu aja. Nah jadi kan di sini ada dua versi nih. Yang kita sebagai netizen kan bingung ini yang benar yang mana ya? Yang jelas intinya laporan yang ingin dibuat sama Bu Desi sampai saat ini 2023 itu belum juga diproses, geng. Makanya dia buat video-video terus dan di-up tuh di sosial media sampai akhirnya rame dan viral. Ya akhirnya baru deh dapat atensi ini dari masyarakat luas. Rame-rame pada mengawal kasus ini. Namun menariknya lagi, terdapat dua kubu nih di sini. Ada kubu yang mendukung, tapi ada juga malah kubu yang tidak percaya. Sampai-sampai kasusnya Bu Desi ini tuh dibilang Audrey part 2. Kalian masih inget gak dulu tuh ada kasusnya Audrey yang heboh banget. Sampai waktu itu ya udah presidennya juga kena prank. Yang katanya si Audrey ini dapat siksaan dibully sebegitunya ternyata kan hoax. Nah, pokoknya kubu yang percaya di sini tentunya yang sangat prihatin ya dengan cerita dari Bu Desi. Karena kan kita dengarnya tadi apa ya? Macam FTV banget, udah jatuh ketimpa tangga kepleset ke jurang lagi. Gak selesai-selesai gitu kayak diambrekin masalah segambreng. Karena kalau yang masalah penganiayaan KDRT, itu Bu Desi memang banyak bukti-buktinya. Kayak ada hasil ronsen, mukanya juga yang pernah memar, tulang punggungnya bengkok. Pokoknya bisa lagi-lagi kalian lihat di Instagramnya beliau. Dan di sana beberapa kali juga dia videokan tuh, waktu dirinya sedang berada di kantor polisi. Dan emang kayak dicuekin gitu, gengs. Bu, kayak mana nih anak saya, Bu? Umur 4 tahun, Bu. Dilecehkan, Bu. Tolonglah kelaminnya, Bu. Saya minta visum, Bu. Ya menurut beliau keadaan itulah dimana dia mau buat laporan tapi selalu tidak ditanggapi. Emang bener nggak ditanggapin sih di video itu. Jadi kan kita yang nonton ya nggak tahu permasalahannya banget kan bertanya-tanya, ini kenapa dicuekin sih ada orang mau lapor? Nah karena viral nih, banyak juga orang-orang yang semacam menganalisa dan kayak men-spill hal-hal di balik layar. Ada yang bilang kalau Bu Desi ini semacam apa ya, lagi-lagi penderita ODGJ dan kelakuannya tuh kayak barbar banget. Jadinya tuh orang banyak yang kesel. Kayak dia ini sering bikin keributan di kantor polisi. Mulai dari teriak-teriak, berantem sama orang lain, matiin saklar listrik, yang mana kan itu bisa mengganggu pelaporan orang-orang dengan kasus-kasus yang lain. Terus banting printer di kantor polisi, sampai ngelempar popok anaknya yang ada pupnya, gengs. Ada juga memang gue lihat tuh video CCTV yang memperlihatkan dia sedang ngamuk gitu kayak mau ngancurin pagar orang. Jadi kelakuannya tuh terlihatnya kasar. Dan perihal kasus anaknya tadi, ini kan masih belum diketahui ya versi mana nih yang benar nih. Maksudnya kalau misalkan versi kepolisian lah yang benar, ya kenapa waktu itu berarti Bu Desi nggak mau dilakukan visum? Padahal kan itu kunci penting. Jangan-jangan Bu Desi ngadi-ngadi nih, makanya dibilangnya nih Audrey part 2. Tapi kalau menurut penjelasan Bu Desi, semua itu mah bohong. Malah kan dia nih versinya berusaha melapor ke polisi biar dapat rujukan visum, tapi laporannya di awal aja nggak pernah diterima. Jadi di sini kubu yang mendukung, tentunya karena melihat video Bu Desi di kantor polisi, yang memang terlihat tuh ya mungkin itu oknum-oknum ya, yang nggak nanggepin gitu, diem aja cuek gitu padahal Bu Desinya udah teriak-teriak. Tapi kalau versi yang tidak percaya, yang menghujat Bu Desi katanya punya gangguan jiwa ODGJ dan kelakuannya barbar gitu ya kita harus cari tahu lagi sih. Karena waktu di wawancara nih gue lihat Bu Desi sama sekali nggak kelihatan ODGJ-nya. Beda sama yang tadi kasusnya di awal Mbak Putri nih. Walaupun sama-sama lancar gitu diajak ngomong, tapi kan kalau Mbak Putri memang kayak ngalor ngidul ngomongnya, kayak agak nggak nyambung jawabnya. Tapi kalau Bu Desi ini nggak sama sekali. Jadi kalau menurut gue ya Bu Desi ini sangat normal. Dimana tuduhan ODGJ-nya itu hanya asbun aja. Tapi kalau video-video yang kita lihat kelakuannya barbar, yang kayak loh, ini orang kok bikin rusuh banget. Gue akuin ya waktu gue lihat ya memang. Tapi misalkan geng, kalau saja yang diceritakan semua oleh Bu Desi itu benar, siapa juga sih orang yang bisa sabar udah dapat perlakuan segitu beratnya, tapi mau laporin nggak ditanggepin? Ya ngamuk lah orang. Jadi maksudnya nggak ada salahnya juga sih untuk mengangkat kasus ini, setidaknya biar cepat ditanggapi dan diketahui nih siapa yang benar dan siapa yang salah. Karena kan dari kemarin-kemarin juga udah banyak lah ya kejadian-kejadian yang harus viral dulu baru ditanggepin. Sesimpel misalkan kalau Bu Desi yang benar, berarti kan dia harus mendapatkan keadilan dong.
Tapi misalkan dia yang salah atau berbohong, ya nantinya juga ada sanksi masyarakat kok. Kayak Audrey kemarin lagi-lagi, walaupun ujung-ujungnya hoax kan, dia juga akan kena mental. Perkara cibiran masyarakat kan ujung-ujungnya. Ya pokoknya kita doain aja. Semoga kasus ini tuh bener-bener cepat selesai dan ditanggapi. Seperti kasus selanjutnya nih, yang sama viral dulu baru selesai, tapi ini harus memakan waktu 8 tahun. Mau lebih lama lagi nih dari kasusnya Bu Desi. Jadi di Lampung tuh ada 2 orang anak. Yang satu bernama Al Rashid Pandu Pratama berusia 11 tahun dan adiknya itu Salwa Azkia Nur Rashidah 9 tahun. Mereka ini jadi viral karena tuh membuat sebuah video yang memohon-mohon kepada pihak kepolisian dan sampai Bapak Presiden Jokowi untuk bisa menangkap ayah kandung mereka yang memang telah buron selama 8 tahun karena telah menghabisi sang ibu. Di mana peristiwa tersebut disaksikan oleh 2 anak ini dari masih kecil, gengs. Kepada Bapak Jokowi dan Bapak Rizkiono, saya minta tolong kepada Bapak Jokowi untuk menangkap segera bapak saya yang telah membunuh ibu saya. Lu kebayang gak sih? Ini ada anak kecil kehilangan orang tuanya, dimana ibunya dihabisi sama ayahnya sendiri. Terus ayahnya kabur meninggalkan mereka, kawin sama cewek lain, punya kehidupan baru. Selama 8 tahun gak diapa-apain, maksudnya gak dihukum, gak dipenjara. Yang seolah-olah si ayah ini punya kehidupan baru, gak terjadi apa-apa sebelumnya. Itu perasaan anaknya tuh kayak miris nggak sih? Jadi kronologinya dulu ya kayak gini nih. Si ayah yang bernama Rangga Prayoga itu menikahi istrinya yang bernama Iti Sulasri pada tahun 2012. Tapi akhirnya mereka bercerai di tahun 2015 saat udah punya 2 anak nih. Nah, karena mungkin udah punya anak, jadi hubungan mereka setelah bercerai itu masih saling kontak-kontakan. Dimana anak-anak itu tinggal bersama sang ibu di rumah nenek mereka. Jadi kapanpun si ayah ini mau jenguk itu boleh. Toh itu kan anaknya juga. Sampai pada tanggal 17 Juni 2015, waktu itu lagi momen Ramadan, lagi bulan puasa. Si ayah ini bilang mau nginep karena kangen sama anak-anak dan sekalian mau sahur bersama. Ya udah, sama Bu Iti tuh mantan istrinya dibolehin. Hubungan mereka kan masih baik. Tapi malamnya waktu abis pulang taraweh, si Rangga nih yang padahal udah jadi mantan suami itu mendengar nih kalau mantan istrinya Bu Iti tadi tuh menelpon laki-laki lain dan terdengar teleponannya tuh mesra. Dengan catatan ingat mereka mau dicerai. Jadi mau Bu Iti telepon sama siapa kayak bukan urusannya mantan suaminya ya. Tapi Rangga ini nggak terima karena dia tuh menilai perilaku dari mantan istrinya katanya nggak sopan. Soalnya si Rangga ini posisinya lagi di rumah. Jadi dia merasa tidak dihargai di situ. Gila-gila dihargai nih orang ya. Jadilah tuh mereka berdua marah dan cekcok. Sampai ngungkit-ngungkit lagi tuh permasalahan mereka berdua waktu saat menikah. Dimana Rangga ini dibilang pengangguran sehingga tidak bisa menafkahi keluarga. Alhasil Rangga ini tersulut emosi dan dia ke dapur buat ngambil pisau terus menyerang itu Bu Iti. Nah, pada saat kejadian ada 2 anak tadi yang saya ngeliat. Waktu itu usianya masing-masing 3 tahun sama 1 tahun. Bener-bener nggak kebayang kan. Ibunya ini dihabisi sama bapaknya sendiri di depan mata. Itu traumanya nggak bakalan hilang sampai kapanpun juga. Walaupun waktu itu tetangga langsung datang menolong, terus ngebawa ke rumah sakit, tapi ya nggak selamat juga pada akhirnya. Sementara sang bapak nih si Rangga ya kabur, dan selama itu akhirnya 2 anak ini tinggal bersama nenek mereka, yang sehari-harinya pun udah hidupnya susah menuntut keadilan seperti itu. Makanya si 2 anak ini sampai minta tolong ke masyarakat untuk mencari keberadaan ayahnya, buat bisa ditangkap bukan apa-apa. Segitu dendamnya soalnya, gengs. Anak masih pada bocah-bocah loh padahal. Tapi ini kocaknya ya, kan karena akhirnya viral nih video dari 2 anak tadi, yang netizen pada nggak tega dong, dan dengan kekuatan netizen diketahui ya kalau si ayah ternyata telah berkeluarga lagi dengan mempunyai istri baru yang istrinya ini itu suka mengupdate kemesraan mereka di TikTok. Lah geli nggak sih, kayak nggak punya malu lu tuh bapaknya. Yang videonya itu tipe-tipe video-video jak jeduk dengan captionnya suami cari duit, istri yang habisin, slebeo. Lu kagak tahu kalau suami lu habis ngabisin istrinya tuh 8 tahun yang lalu. Lagi-lagi kalau video-video kayak tadi tuh dilihat sama 2 anak ini, itu perasaannya seancur apa ya? Ngeliat ayahnya enak-enakan punya istri baru setelah berbuat kejam begitu sama ibunya. Ya karena udah ke-spill ya, berarti ini suaminya di mana gitu kan, punya istrinya siapa. Jadi tangkep. Akhirnya gitu kan, yang macam doa-doa anak nih langsung dijabah. Ya cuma masalahnya masa iya harus viral dulu sampai 8 tahun berjalan. Lama bener. Ini giliran viral 2 minggu kemudian ketangkep bisa. Dari kemarin-kemarin bagaimana ceritanya kok bisa kagak ketemu, nggak ditangkep-tangkep. Ya tapi kalau kata kepolisian udah dicari itu pada 8 tahun. Tapi pelaku ini susah ditangkap, kabur-kaburan terus. Licin banget kali ya kabelut. Wallahualam, saya tidak bisa menjawabnya. So guys, itulah update kali ini. Yang besok-besok kalau ada sesuatu yang viral-viral, kita usahain buat update secepatnya lah ya. Jadi misalkan dari kalian ada yang tahu nih lebih dulu mengenai berita-berita tertentu, bolehlah di info-info kita di tag di Instagram. Biar teman-teman lainnya nih juga bisa pada cepet tahu tentang berita-berita apa sih yang lagi diomongin. Ya thank you semuanya ya. Maaf-maaf kalau ada salah-salah kata. Dan semua infonya bisa kalian searching-searching lagi. Ya kalau misalkan ada yang kepo. Dan sampai jumpa lagi berarti di update selanjutnya. Besok kita teman cerita ya. Dadah!